Hai semua, nama gue Ewing dan kebetulan gue dapat mail time nih dari Kifurai. Yay. By the way, ini bukan mail time sih. Lebih tepatnya, gue kemarin waktu itu beli pre-order kaosnya Kifurai. Kalau lo belum tahu channelnya Kifurai itu siapa, lo bisa klik linknya channelnya dia ada di deskripsi. Dan kebetulan dia ngejual t-shirt dan gue coba beli satu untuk pacar gue dan beli satu juga buat gue. Dan yaudah, ini dia paketnya. Langsung aja kita buka. Gue sobek gak apa-apa ya. Wah, ini dia, ya ampun. Kosong. Ada lagi isinya, men. Gak cuman ini, ada kaos, bentar. Ada kaos, and then ada stiker. Oke, stikernya dulu nih, gue kasih lihat. Ini stiker Kifurai, and then ada stiker Kifurainya juga. 2. Kaosnya, ini dia, kaosnya. Bisa lo lihat nih, putih. And then Kifurai, unicorn jahat. Yeay, ininya pink dan bahannya tuh enak banget. Asli, adem. Oke, sekarang gue coba pakai ya kaosnya, kaos Kifurai ini, oke? Nah, ini dia kaosnya Kifurai. Lol, kelihatan gak sih? Putihnya ini ya, kagak kelihatan ya gara-gara lighting. Lol. Nah, itu dia. Andaikan kalau lo pengen t-shirt unicorn jahat ala Kifurai, linknya ada di deskripsi, oke? Dari Yowan Indra Prasta. Game apa yang pengen abang mainin di tahun 2017 ini? Gua pengen mainin game horror pastinya. Kebetulan Resident Evil 7 udah. Selanjutnya adalah Outlast. Lalu ada juga beberapa game horror indie yang keren banget. Ada tuh kayak Season of Bug, The Lady of Bug nggak salah ya judulnya. Itu creepy banget. Artnya itu aduh gila-gila, itu creepy banget dan gue berharap itu keluar gamenya di 2017 ini. Dari Kinan Akmalin, bang kenapa nggak baca manga kayak dulu setiap malam Jumat? Manga apa gitu namanya? Nanti bakalan gue buat bahkan videonya kayak 5 rekomendasi manga horor bagian kedua. Oke? Dari Aris Mursidi, bang menurut lo video Ewing HD yang terbaik, yang paling lo suka video yang mana? Alasannya? Video yang gue suka adalah video 5 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers, karena itu comeback gue ketika gue lagi masa-masanya susah-susah, galau-galau akibat kerjaan. Jadi waktu itu gue lagi stres, lagi bete, terus gue coba malam Jumat gue onin lagi, gue tulis naskah, gue cari bahan, dan akhirnya video comeback gue adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers bagian pertama ya. Dan itu langsung view-nya tuh gede banget, dan itu makasih banget, gue suka banget, gue enjoy naskahnya, enjoy ngelihat hasilnya, dan enjoy juga ketika gue lihat lagi gitu, oh ya bagus ya gitu. Dari Rivansha Ipang, Wing semisal ada tawaran job gede tapi lo nggak suka sama job itu, apa yang bakal lo lakuin? Menurut gue ya, kalau lo kerja di industri YouTube gitu, industri influencer, industri yang seperti ini nih, lo bakalan sering ditawarin job yang mungkin nggak lo suka. Bisa jadi lo terima ataupun lo tolak. Cuman kalau gue sebisa mungkin ya gue terima, gue suka-sukain karena itu udah bagian dari job desk-nya seorang YouTuber. Dari Andrew Amandos, jujur nih gue ngikutin Bang Ewing antara 2014 dan 2015, dan kalau nggak salah subnya masih 30 ribuan. Kan Bang Ewing mulainya dari 2011, yang menyebabkan subnya kalah sama YouTubers yang mulainya dari tahun 2015 apaan bang. Jadi gue sempat naik turun ya, namanya juga hidup. Gue sempat susah, gue sempat nggak ada waktu untuk nge-YouTube, nggak ada waktu untuk ngedit, kan nggak ada listrik untuk nyalain PC. Bisa jadi gue ketinggalan di waktu dimana gue susah. Kebetulan gue udah stabil nih, gue berusaha untuk stabil 2017. Maka dari itu malam Jumat itu gue usahain seminggu sekali ada, karena ya di situ juga gue nyari uangnya gitu. Dari Rizky Bramantio, bang pekerjaan sebagai full time YouTuber dianggap oleh banyak orang sebagai pengangguran. Bagaimana caramu menanggapinya? Gue menanggapinya ya seperti halnya gue menanggapi pekerjaan lainnya. Gue gak menganggap pekerjaan sebagai YouTuber tuh hina. Gue gak juga menganggap bahwa tukang sapu itu hina. Atau kayak misalnya kayak, ih kasian banget ya jadi SPG gitu-gitu. Enggak. Gue menganggap pekerjaan selama itu halal, selama itu legal oleh hukum, ya udah, lakukanlah. Menjadi YouTuber setahu gue halal, dan setahu gue juga legal, jadi ya nggak ada masalah buat gue. Dari Cecilia Sinta Dewi, bang kalau udah 200k subs mau ngapain nih? Kalau 200k gue ngapa-ngapain mungkin cuma sekedar yay 200k gitu. Tapi andaikan kalau 250 subscribers, 250 ribu subscribers, gue akan ngebahas behind the scene room tour dari Ewing HD.
terutama malam Jumat, malam Minggu, dan berbagai macam video vlog lainnya, entah itu mulai dari pelengkapannya kayak kameranya apa, lightingnya apa, spek PC lah, mikrofonnya apa, semua nanti gue bahas di 250.000 subscribers. Jadi ajak teman-teman lo untuk subscribe Saving HD. Oke? Dari Aditya Dwi Cahyana, Bang, apakah di tahun 2017 ini Abang mau nambah konten selain malam Jumat dan malam Minggu? Gue bakalan nambah kontennya, bentuk kontennya bakalan nambah. Jadi nanti di Ewing Vlog bakalan gue tambahin kayak review buku satu, terus juga nambah unboxing, juga review barang-barang yang best budget istilahnya ya, barang-barang yang harga dan spesifikasinya itu manis banget. Gue suka tuh barang-barang kayak gitu. Nanti semua ada di Ewing Vlog. Oke? Dari Jamal Swestiger, Bang Ewing, kenapa sih Abang suka main game bertema horor, nggak main game yang bertema have fun? Kenapa? Karena kalau horor itu lebih deg-degan, lebih berasa, lebih berkesan, lebih oh this is good gitu, kayak nampol lah. Dari Adi, Bang, menurut Abang jodoh itu harus ditunggu apa dicari, Bang? Jodoh adalah rezeki buat gua ya. Jadi rezeki itu harus dicari. Intinya segala macam hal yang dianggap rezeki itu harus dicari. Misalnya jodoh, 1, uang, 2, kesehatan, itu rezeki loh. 3, harus dicari. Jadi segala macam hal yang bentuknya adalah rezeki itu mesti dicari. Dari Rian Ferdiansyah, Bang, ada nggak keinginan yang sangat diinginkan yang dari dulu sampai sekarang belum tercapai? Kalau ada apa? Gue pengen banget renovasi rumah ini, karena rumah ini tuh kebanjiran, atapnya bocor, ya banyak hal lah. Makanya itu gue pengen banget dari dulu tuh ngerenovasi rumah. Dari Inosintus Alexander, Bang, pertama belajar edit dari mana? Gue pertama belajar ngedit menggunakan Adobe Premiere itu dari lynda.com. Di situ adalah situs tempat pembelajaran mandiri mengenai berbagai macam hal, entah itu desain, pemrograman, terus ekonomi, manajemen, banyak lah pokoknya materi-materi yang diajarkan di sana. Kebetulan di sana juga ada materi Adobe Premiere. Ya udah gue pelajarin. Di situ juga ada Adobe Photoshop, gue pelajarin. Ada juga After Effects, gue coba pelajarin, tapi mentok di After Effects. Otak gue nggak sanggup. Jadi andai kan kalau gue ngelihat VNGNC itu ngedit pakai After Effects, Sitara Arts pakai After Effects, itu gue udah standing applause kali, udah takjub banget karena otak gue tuh nggak nyampe di After Effects. Bingung, gue bener bingung sama After Effects. Dari Andrean Gerilya, Wing, lu kuliah di jurusan psikologi. Nah, kenapa lo nggak kerja di bagian psikolog? Apakah ada halangan atau gimana? Itulah hidup. Ya, lo belum tentu lulusan dokter atau jadi dokter, belum tentu lulusan ekonomi ngitung duit, belum tentu lulusan perhotelan jadi chef, belum tentu lulusan psikologi jadi psikolog. Terkadang lo mesti beradaptasi, dan beradaptasi itu kadang mesti menelan jati diri lo, menelan harga diri lo, bahkan menelan ijazah lo. Kayak lo kuliah 4 tahun capek-capek, tahu-taunya kerja di bagian yang bukan bidang lo, yang bukan lo pelajari selama 4 tahun. Itu menurut gue tuh butuh pengakuan yang sangat besar ya, karena gue sendiri juga kayak anjir lah, gue kuliah 4 tahun di psikologi, tahu-tahu jadi YouTuber. Itu kayak butuh apa ya? Butuh menelan pride lo dengan sangat susah gitu. Dan itulah hidup, lo mesti beradaptasi. Andai kan kalau gue nggak beradaptasi, mungkin gue sekarang masih jadi apa ya? Ya masih jadi nggak bisa apa-apa gitu. Kemampuan gue masih, kalau gue maksa gitu, mungkin nggak akan kayak gini gitu. Dari Wisnu Wijaya, Bang, gue kan mahasiswa. Alhamdulillah udah bisa cari duit tambahan sendiri dengan servis komputer sama beberapa bisnis internet. Hasil nggak banyak tapi lumayan, udah bisa buat kebutuhan. Kira-kira kalau Abang jadi saya, kira-kira ke depan mau ngapain? Kalau gue mungkin satu nih, pertama beli aset. Sekiranya tuh kayak kalau di dunia YouTube ya, lo beli aset tuh beli kamera, beli lighting, beli mikrofon, terus beli lensa, itu beli aset namanya. Apa yang lo beli itu bisa untuk menambah batasan kreativitas lo, batasan kemampuan produksi lo. Kalau aset lo udah tercukupin, lo mungkin coba beli saham. Karena dari buku yang gue baca, yaitu Cold Hard Truth, yang gue review, linknya ada di deskripsi nanti nih. Lo nggak akan bisa kaya tanpa membeli saham, tanpa mempunyai saham di perusahaan. So si Kevin O'Leary bilang bahwa impossible gitu loh kalau lo menjadi kaya tanpa punya saham di perusahaan. Jadi beli aset, kedua investasi di saham. Ya itulah dia. Tanyakan Ewing edisi bulan April ya, bukan bulan Maret ya. Ini rencana sebenarnya video ini tadinya tuh gue rekam di bulan Maret, cuman karena ada banyak kendala, Bekasi hujan, banjir, mood gua nggak enak, mati lampu lah, berbagai macam hal yang kayak gitu. Akhirnya ketunda terus, ketutupan terus sama hal lain, dan baru bisa dibuat di bulan April ini. Jadi gue sorry banget, gue minta banget pengertiannya dari lo, oke? Terima kasih banget udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Andai kan kalau lo pengen menulis pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag
tanyakan Ewing supaya bisa kebaca di gua. Jadi kalau gue tinggal search Ctrl F, tanyakan Ewing, langsung deh gue next gitu, bisa kelihatan lah. Pokoknya harus ada hashtag tanyakan Ewing di kolom komentar di YouTube ya. Sekarang di YouTube dulu. Nanti pertanyaan lo akan gue jawab di bulan Mei ya, sebisa mungkin. Kalau Bekasi nggak banjir, kalau Bekasi nggak mati lampu. Oke, terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di Tanyakan Ewing episode Mei. Bye bye.